Yo, halo semuanya. Apa kabar? Selamat tahun baru 2021. Semoga ya di tahun ini semakin baik lagi ya, semakin sehat, semakin oke ya, semakin lebih banyak kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan sebenarnya ya gue lagi kurang fit, tapi gue mau menceritakan sesuatu yang dulu pernah gue alami. Kejadiannya sudah cukup lama, yaitu kencan online pertama kali. Pengalaman gue pertama kali kencan online. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi jomblo. Dan emang jarang juga sih gue bergaul ya sama cewek gitu. Jarang lah karena gue kan lebih anak rumahan. Lebih ya lebih menghabiskan waktu aja di rumah. Dan waktu itu teman gue saranin coba deh lu cari couple atau cewek gitu kenalan di medsos. Jadi waktu itu gue coba gue pakai Facebook karena lagi boomingnya ya Facebook waktu itu, dan gue cobalah pakai Facebook cari. Jadi gue cari dulu tuh foto-fotonya tuh. Sama lah, cuman dulu kan belum ada apa namanya date online ya kayak sekarang ya. Jadi masih Facebook. Jadi gue pakai Facebook, gue cari fotonya. Wah, jadi gue pilih tuh dari beberapa banyak foto. Gue apa? Gue pilih lalu gue spam message. Ya ada lah yang akhirnya membalas message gue. Dan pas dibalas message gue ya rasanya gimana ya? Ya seneng gitu kayak ya kita udah coba untuk kenalan dan hasilnya apa ya? Hasilnya dia juga mau kenalan sama kita aja. Jadi seneng gitu. Nah, setelah itu akhirnya ya kita balas-balasan message lah. Dan dari sekian banyak gitu, gue message-message, akhirnya gue tentukan lah gitu, tentukan nih kayaknya yang menurut gue yang kayaknya cocok lah gitu ya. Dari ngobrol di message, terus ya dari fotonya gitu. Ya, gue suka lah gitu. Dan akhirnya gue lebih intens ke cewek ini. Ya, sebut aja lah namanya siapa ya? Namanya Cindy lah, contoh ya. Ya, sebut saja nama samaran deh, Cindy. Akhirnya gue sama Cindy chatan melalui message di Facebook. Dan akhirnya kayaknya dia asik, dia seru gitu. Dan akhirnya ya gue sama dia tukeran nomor HP gitu. Jadi gue bilang, ah kayaknya kita harus ketemuan nih, jangan ngobrol di Facebook aja, di message Facebook gitu. Kalau ketemuan pasti lebih seru. Ya udah, gue minta nomor telepon lu ya. Akhirnya dikasih lah nomor telepon dia dan gue kasih nomor HP gue gitu kan. Dan akhirnya kita janjian nih. Nah, ini jujur aja ini dating atau ya kencan online pertama gue, dan rasanya wah kayaknya deg-degan gitu. Wah, gue mau ketemu sama orang yang belum gue kenal gitu kan. Karena dulu kan eh, apa aplikasi dating yang benar-benar itu kan belum ada ya. Jadi cuman Facebook ini aja. Ya deg-degan sih. Akhirnya kita janjian kita mau ketemuan. Nah, 3 hari sebelum hari H ya. 3 hari sebelum hari H, ya namanya kita mau ketemuan kan, ya persiapan dulu lah. Ya akhirnya gua pergi ke tukang cukur rambut, ke barbershop. Gua rapiin lah rambut gua. Gue potong rambut. Habis gue potong rambut, gua belanja lah, belanja baju gitu ya. Maksudnya biar nanti kalau ketemu kan biar keren dikit. Jadi gue carilah baju-baju yang diskon-diskon obrolan gitu ya. Ya yang penting keren gitu. Akhirnya gue cari, gue belanja baju, celana. Dan oke, akhirnya ketemu. Sip, gue udah siap nih, gue udah ready. Pas hari H, oke, gue dandan, rapiin rambut, lalu pakai baju baru, celana baru, udah siap nih buat dating lah. Kita mau ketemuan kan. Ketemuannya dan adalah di
sebuah mall di Jakarta. Nah, akhirnya cabutlah gua naik bis umum ya, angkutan umum. Dan karena waktu itu gue belum punya motor ya, jadi gue naik angkutan umum. Dan pas sampai sana, udah nyampe di tempat itu, akhirnya gue telepon dia lah, gue hubungi. Halo, kamu di mana nih? Aku udah nyampe. Ah, dia bilang, oh aku dikit lagi baru mau sampai, ini lagi di jalan. Kamu tunggu aja ya di restoran apa gitu, gue lupa namanya di dalam mall gitu ya. Oh, oke deh, gue bilang gitu. Akhirnya gue carilah restoran di dalam mall itu karena dia belum nyampe, dia lagi masih on the way di jalan. Ya oke, gue cari di apa restorannya yang di dalam mall itu. Nah, pas gue lihat, waduh restorannya kayaknya mewah ya. Maklum lah, gue jarang ke restoran mewah karena biasa gue kan makan di warteg. Ya makan di rumah makan Padang aja juga waktu itu udah mewah banget buat gue. Jadi gue agak kaget juga ngeliat restorannya ini agak agak mewah gitu ya, kayaknya eksklusif. Ya agak deg-degan juga karena gue bawa duit juga pas-pasan. Maklum waktu itu masih statusnya ya masih baru-baru lulus, uang juga belum banyak-banyak amat. Dan ya udah akhirnya gue tunggulah di situ. Gue pesan minum. Ya deg-degan juga sih. Lalu nggak lama dia datang gitu. Si Cindy datang. Pas Cindy datang, hai, kenalan lah dia kan. Gue liat, hai, gue salaman lah sama dia. Dia juga salaman. Dan impresi pertama gue ngeliat dia, wah, ternyata lebih cantik daripada fotonya ya gitu. Ternyata orang aslinya itu manis, cantik, ya pokoknya oke banget gitu. Jadi gue agak grogi ya, agak gugup juga gitu ketemu sama orang yang belum pernah gue kenal, cuman kenal di Facebook, message-messagean aja, lalu ketemu gitu. Akhirnya ya udah kita pesan makan lah. Gue bilang ya udah pesan makan sambil ngobrol-ngobrol, kenalan, dan akhirnya ya kita ngobrol. Setelah itu habis ngobrol-ngobrol, akhirnya gue bilang habis selesai makan, gue bilang udah gue yang bayar gue bilang. Karena gue gengsi dong, walaupun sebenarnya uang gue pas-pasan banget di dompet ya. Ya udah akhirnya gue bayar dan abis itu kita nonton. Gue bilang kita nonton yuk, kayaknya ada film seru. Jadi waktu habis makan kita nonton, kita cari tuh film yang bagus apa. Akhirnya kita nonton. Habis nonton, gue mau bayar juga, kata dia, nggak usah, kata dia. Biar gue yang bayar, kata dia. Kan tadi lu udah traktir gue makan, jadi sekarang nonton, biar gue yang bayar. Kata Cindy gitu sama gue. Jadi, it's okay, gue bilang. Oke deh, nggak. Jadi akhirnya nonton, gue dibayarin sama si Cindy. Setelah itu kita nonton, seru, dan pas filmnya selesai, kita makan lagi gitu ya. Bukan makan, cuman kita nongkrong lagi gitu. Nongkrong minum jus di eh, ya dekat di mall situ lah ya. Dan akhirnya gue ditraktir juga sama dia. Udah nggak apa-apa kata dia, gue yang traktir semuanya. Ya gue seneng sih, kan biasanya kebanyakan cowok-cowok kan suka ini ya, suka nanya gimana sih caranya kalau kalau dating itu pacaran date pertama itu kalau bisa kita jangan bayarin ceweknya, biar ceweknya yang bayarin. Tapi karena gua awalnya bayarin makan, akhirnya nonton dia yang bayarin dan setelah itu nongkrong minum-minum dan dia yang bayarin juga ya mungkin karena dia lihat ya gue bukan cowok abal-abal kali ya walaupun sebenarnya dompet gue udah agak mulai menipis tapi akhirnya dia yang bayarin semuanya dan setelah itu ya jadi kita ketemu itu dari siang makan nonton sampai ngobrol lagi sampai malam akhirnya ya nih kayaknya mallnya udah mau tutup nih terus akhirnya dia tanya kan ini udah malam nih deh gue bilang kayaknya kita balik terus gue tanya lu balik naik apa terus dia bilang oh ya nanti ada gue ditungguin supir gue gitu ditungguin supir nanti ada
naik mobil. Terus dia tanya, lu naik apa? Kata dia. Ya udah, gue bilang aja, gue naik kendaraan umum, naik bis. Oh oke. Akhirnya ya udah, akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing gitu. Dia pulang ke rumah dia, ya gue pulang ke rumah gue. Dan besoknya gue chatting-chattingan aja lagi. Gue tanya kabarnya. Belum deh, kayaknya enggak. Besoknya gue cuek-cuek dulu. Emang gue sengaja nggak chat gitu. Jadi biar gue kayak kesannya itu gue nggak ngarep banget gitu sama dia gitu. Nah setelah selang 3 hari dating itu kencan online, ya mulailah gue chatting dia gitu, gue chat, halo gimana kabarnya? Ya akhirnya dia respon, balas. Akhirnya ya sering chatting-chattingan juga, telepon-teleponan juga. Akhirnya ketemuan lagi gitu kan, janjian. Ya udah, akhirnya sering jalan bareng juga. Nah, pasti kan namanya kita juga udah membuang waktu bersama gitu kan ya. Udah sering chatting, telepon, sering jalan bareng. Terus ya dari segi fisik ya dia oke banget gitu ya. Pinter gitu, cantik, terpelajar, ya kan, tajir juga ya. Gua kan anak rumahan, makan di warteg juga udah enak banget buat gua. Ketemu sama cewek yang ya bisa dibilang oke banget. Ya ini sih benar-benar anugerah ya buat gua. Nah tapi waktu itu gue pengen nembak ya. Gue pengen nembak tapi gue agak-agak takut juga gitu. Pengen nembak tapi gimana ya. Nih ini kalau seandainya gue jadian nih kayaknya nih. Wah kayaknya seneng banget gitu ya. Ada juga ya kayak gini gitu. Ya udah akhirnya setelah itu gue coba beraniin diri. Tapi nggak takut-takut juga karena waktu gue nembak gitu ya. Gue nembak karena gue nggak mikirin gue bakal diterima atau ditolak. Karena ya untuk cewek ukuran dia ya, udah pinter, tajir, cantik, baik. Ya kalau gue dapet juga syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya ketemu sama anak rumahan kayak gue gini yang jarang nongkrong pun, ya gue seneng gitu bisa bisa kenal sama dia itu juga udah cukup lah buat gue. Akhirnya ya gue cuek aja sih sebenarnya. Akhirnya gue tembak lah dia tanpa memikirkan gue ditolak atau diterima gitu. Karena seandainya gue ditolak ya it's okay nggak apa-apa. Ya karena mungkin banyak yang sebenarnya lebih cocok atau lebih layak ya jadian sama dia yang lebih keren, cowok-cowok yang lebih tajir gitu kan. Ya udahlah, gue tembak dan diterima, ditolak atau ditolak bodoh amat. Gue nggak peduli. Akhirnya gue tembak. Nah, gue bilang lah waktu itu. Cuman waktu itu emang gue nembaknya kurang gentle sih. Gue nembaknya di telepon waktu itu. Ya maklum lah. Nah terus gue telepon dia, gue bilang ya kalau gue suka sama dia gitu kan. Lu baik, lu asik, gue suka. Dan tahu apa jawaban dia sama gue? Jawaban dia ternyata dia juga suka sama gue. Dan akhirnya gue diterima gitu. Dan akhirnya kita jadian. Nah di situ pas pas dia terima tembakan gue pas gue tembak gitu pas dia bilang iya dia juga suka itu gue kayak apa ya kayak mimpi gitu kayak dibilang mimpi tapi nyata dibilang nyata tapi kayak mimpi ya pokoknya gue seneng banget gitu ya kayak buset deh kok bisa ya dapat dapat cewek kayak dia gitu dan gue beruntung banget gitu seneng banget gitu kayak semeringah hati itu kayak gimana ya, kayak sesuatu yang emang kita harap-harapkan gitu, yang kita pengen, akhirnya kita dapet gitu. Tapi ya mungkin kalau kita nggak mikirin hasil gitu ya, kita lakukan aja lah gitu, kayak kayak pas dating gitu, ya kita lakukan aja yang terbaik gitu ya. Mungkin kayak gua waktu itu mungkin ke
cukur rambut, potong rambut ke barbershop, eh, beli baju baru buat date gitu. Dan akhirnya ya nggak sia-sia juga usaha gue gitu. Dan gue diterima. Ya walaupun waktu itu modal datingnya juga uangnya pas-pasan banget. Dan ya gue seneng lah pokoknya gitu. Dan waktu nembak juga gue nggak berharap juga sih dia bakal terima gue, karena gue tahu sih kayaknya wah nih cewek gini banyak cowok yang suka. Tapi faktanya gue tembak dan gue diterima, dan gue seneng sih, dan waktu itu kita jadian. Dan ternyata memang kalau kita mau melakukan sesuatu ya, setelah gue pikir-pikir, ya udah lakukan aja dengan baik gitu ya. Jangan mengharapkan hasilnya gitu. Karena hasil itu bisa berhasil, bisa juga gagal. Jadi ya lakukan aja yang terbaik. Lakukan apa yang bisa dilakukan tanpa memikirkan hasil. Jadi kalau hasilnya nanti ternyata baik, bagus, dan berhasil, ya kita akan senang banget. Tapi ternyata kalau hasilnya kita udah melakukan terbaik dan gagal, ya udah kita juga nggak muluk-muluk juga untuk mendapatkan apa yang sebenarnya kita pengen banget gitu, karena kita udah tahu lah resikonya. Jadi ya tetap aja sih kalau saran gua juga buat teman-teman di luar sana gitu ya. Ya apapun keadaannya, mau seseorang di luar sana lebih keren, lebih tajir, keadaan kita juga ya biasa-biasa aja. Tapi kadang-kadang yang namanya keajaiban itu ada gitu. Percaya nggak percaya ya, boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau buat gua keajaiban itu kayak ada gitu. Dan ya gue percaya itu. Ya itulah cerita gua, dan terima kasih udah dengar cerita gua. Sampai jumpa.